Sobat Tanimbar, prevalensi angka balita stunting di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus meningkat. Camat Tanimbar Selatan, Vincentus Lampir mengatakan bahwa di wilayah kerja Puskesmas Somlaki sebanyak 187 balita stunting yang tersebar di semua desa. Angka ini menurut Camat terbilang tinggi dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Camat menyebutkan bahwa prevalensi balita stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021 sebanyak 25% dan tahun 2023 meningkat menjadi 31,1%. Hal ini disampaikan Camat dalam review kinerja tahunan program penurunan stunting Kecamatan Tanimbar Selatan di Puskesmas Somlaki pada Jumat 3 Februari 2023. Bahwa jumlah balita dan anak stunting di Kecamatan Tanimbar Selatan dengan jumlah 187 cukup besar dan perlu mendapat penanganan serius dari kita semua, teristimewa para pemangku kepentingan mulai dari tingkat kecamatan sampai di desa. Peran kita lebih fokus terhadap bagaimana kita mencegah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting itu. Kita perlu memahami. Yang berikut, bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting di Kecamatan Tanimbar Selatan. Tentu peran kita berbeda-beda tapi tujuannya satu, yaitu bagaimana menciptakan sehingga pengurangan stunting di Kecamatan Tanimbar Selatan ini bisa berjalan normal. Dan di hadapan seluruh kepala desa dan stakeholder yang hadir, Lampir menegaskan pentingnya dilakukan program bersama dengan semangat Sueri Stunting. Jargon ini memiliki spirit dan tradisi masyarakat adat Tanimbar. Untuk mencapai target penurunan stunting, pihaknya akan melakukan intervensi spesifik dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting, seperti pemberian asupan makanan, peningkatan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui program PKK di setiap desa. Sementara itu, Kepala Puskesmas Somlaki Apolonia Lampir menyatakan stunting menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Desa Lat Dalam, Desa Bomaki, Wawonda, Ilngei, Kabiarat, Lauran, Sifnana, Olulit Barat, Olulit Timur. Itu semua sudah terjumlahkan itu di wilayah kerja Puskesmas Somlaki. Memang agak meningkat, tapi mulai kita dengan kegiatan-kegiatan untuk perhatian selalu buat anak stunting, maka mulai menurun. Dari desa-desa itu mana yang lebih dominan tinggi? Dari dominan tinggi itu yang lokus stunting 2022 itu Desa Larmatan dan Desa Ilngei. Tapi yang paling tinggi itu Desa Larmatan. Cuma sudah dari 45 kita turunkan sampai sekarang sisa 20 orang. 20 anak stunting, iya. Di dua desa itu Desa Ilngei juga sudah turun. Dari 11, ya, ini punya Desa Larmatan. Iya, turun sampai 20. Sekarang 20 yang kami perhatikan setiap hari adalah pemberian makanan stunting. Itu dari 20 itu sebenarnya masih tinggi. Kami masih usahakan lagi. Jadi setiap 1 minggu bisa 2-3 kali. Kalau memang tidak ada gangguan bisa 1 minggu kami selalu pemberian makanan untuk bayi balita stunting. secara umum penyebabnya apa sehingga dia semakin tinggi? Penyebabnya mulai melihat mulai saya ambil kesimpulan bahwa di situ kan belum ada ini faktor usia perkawinan dini, sehingga peningkatan yang terjadi di Larmatan seperti ini.
target tahun ini apa saja yang paling penting akan dilakukan? Sampai tahun ini kita kerjasama dengan komitmen bahwa dengan tertingginya di wilayah Puskesmas Songlaki Stunting Pati, ya kami targetnya harus turun. Kami harus turun dengan ya pendampingan terus setiap saat kami turun melacak dengan kerjasama tim. Tadi itu kan simulasi, bisa ulang satu kali.